Maka setelah diperiksa bahwa adhahir yang duruna ila mada, yang duruna ila alat vital, tidak belum tumbuh. Limada li'ana lau su'ila, apakah kamu sudah balik? Mungkin akan mengaku tidak. Maka ada beberapa perkara yang seseorang tidak bisa mengelak sudah balik atau tidak. Kalau ditanya sudah mimpi basah, gimana? Semua orang akan mengatakan ini pedang di depannya. Ia ditebas. Karena hukum dari Nabi, barang siapa yang sudah balik, dipotong lehernya. Termasuk orang-orang yang menyepakati pengkhianatan Bani Quraidah kepada Nabi. Maka akhirnya diperiksa. Dan belum tumbuh. Dan ini tidak bisa mengelak. Kalau sudah tumbuh rambut, apakah dia akan berdusta? Maka tidak bisa mengelak. Maka kata Muhammad Al-Quradi, fakhalli sabili, maka aku dibiarkan. Dia menyimpan hadis ini. Wallahu a'lam, mungkin dia setahun setelahnya balik, maka dia menyimpan hadis ini. Kapan diterima hadis itu? Dan diriwayatkan oleh ashabus sunan setelah Al-Quradi dalam keadaan balik. Idan hada tafsil al-kafir was-sabi kharaja minal adalah walam yuqbal hadithahu illa ida aslama wa illa ida balagha. Maka jika sudah balik diterima khobarnya, dan jika sudah masuk Islam yang kafir tadi diterima khobarnya. Wa tsalits al-majnun, maka orang yang gila di saat gilanya tidak boleh diterima hadisnya. Karena orang yang gila berbicara tanpa kebenaran. Warabi, yang keluar dari adalah al-mubtadi'. Man i'taqada ma lam yakun ma'rufan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma lam yakun alaihi amruhu wala ashabahu. Idan al-amru ar-rabi', perkara yang keempat adalah mubtadi'. Maka keluar dari adalah mubtadi'. Dan yang kelima fasik. Ma makna al-fasik huna? Ma urifa birtikab kabirah au bi israr ala saghirah. Maka orang-orang fasik di sini orang-orang yang dohir, tidak melaksanakan kewajiban. Ayo Pak puasa dulu. Ayo Pak salat dulu. Sudah adzan, wah nanti celana saya kotor, bla bla bla. Ini jika terus menerus bukan masalah dosa besar, tetapi kafir. Karena hadis Jabir disriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inal ahda bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Maka meninggalkan salat menyebabkan kekufuran. Wa kadzalika huna al fasiq kahaula azani wa zaniyah wasariqu wasariqah wa akilu riba, para pekerja di bank, wa ila akhir. Idan hukmuhu fasiq mustamir ala hada, idan la yuqbal khobaruhu. Dan yang keenam al-muttaham bil kadib. Ma makna al-muttaham bil kadib? Man yata'amalu bil kadib walam yu'raf annahu kadiba ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para pendusta yang biasa ngomongnya dusta, yang melaksanakan kedustaan, ingin diketawakan oleh orang berdusta, ingin selamat dari hukum berdusta, dan ucapan-ucapannya kita tidak tahu apakah sekarang dia berucap benar atau berdusta, tidak tahu. Maka ini dinamakan muttaham bil kadhib. Dia terdakwa atas pendustaan meskipun dia tidak berdusta dari ucapan Nabi, namun hadisnya dijauhi karena tukang bohong. Kalau kamu melihat orang tukang bohong, maka kamu hati-hati. Tukang bohong dari berita-berita dan tukang bohong pinjam duit. Coba ada orang yang masyhur bohong, dia pinjam duit kepada kamu. Kamu mau ngasih uang kepada dia? Padahal dia tukang bohong.
Aku berjanji, bersumpah, swear. I'm swear atau I swear pakai bahasa Inggris. Akan saya bayar 2 pekan lagi. Percaya kamu? Mungkin 2 pekan jadi 2 bulan. Setelah selesai 2 bulan mana? Belum ada. Atau aku kan bilang ke kamu 2. Bukan 2 pekan, bukan 2 bulan, 2 tahun. Al-muhim kadhib. Maka tidak ada orang yang percaya. Begitupun di dalam permasalahan ilmil hadis. Orang tukang bohong, maka awas kalian para penuntut ilmu jika kalian tukang bohong, meskipun kalian bilang sekarang kan sudah ada, tidak ada lagi periwayatan hadis. Ya kalian akan ditinggal oleh mad'u kalian. Tidak ada yang percaya kepada dai yang bohong. Tukang bohong. Dan yang ketujuh, al-kadzab. Apa bedanya di sini? Kalau tadi muttahim bil kadzib, kalau tadi dia berdusta dari ucapan-ucapan manusia, selalu berdusta meskipun tidak memalsu hadis. Walakin al-kadzab huna man kadziba ala nabi muta'ammidan walau marrah. Barang siapa yang berdusta atas nabi, ini dia hukumnya maudhu, hadisnya palsu, hadis yang dibuat dan orangnya dilaqabi dengan laqab ma'ruf kadzab, dajjal. Dan kalimat jarah misalnya disebutkan mahalu fulan, fulan kadzab, fulan dajjal, fulan wada'ul hadis, orang ini memalsukan hadis. Di sini dia masuk kepada derajat kadzab ala Rasulillah. Walakin idza naqul au naqra mahalu fulan matrukul hadis, hadisnya ditinggal. Mahalu fulan muttaham bil kadzib. Maknanya orang ini bukan mendustakan kepada Nabi. Mungkin dia tidak pernah berdusta kepada Nabi. Walakin muttaham bil kadzib, dia ditakutkan menjadi orang yang berdusta atas Nabi karena banyak dustanya. Idan intabihu, thalabatul ilm la yakdzib. Untuk selamat dari hukuman ditanya, man ladzi ma yu'addin adanil awal, diam semuanya. Siapa yang mematahkan pintu? Diam semuanya. Siapa yang merusak keran, mematahkan keran? Diam semuanya. Limada takdibun? Katakan aku walau dipukul. Qulil haq walau kana murran. Katakan aku meskipun kamu dipukul. Latih diri kamu dengan kebenaran. Tidak boleh berbohong. Siap mulai dari sekarang tidak berbohong. Apa faedahnya kalian menghafal Al-Quran, hadis, berbohong? Karena ingin selamat dari pukulan, berbohong. Tidak. Dan banyak pelajaran-pelajaran bagi kalian dari hadis-hadis seperti ini. Terutama di hadis yang kemarin kita bahas di Kitab Tauhid. Bagaimana seorang salaf di saat ditanya oleh Sa'id ibn Jubair, Husain ibn Abdurrahman, apakah kamu melihat meteor yang jatuh? Naam. Walakinni lam usolli. Walakinni ludiktu walam usolli. Lihat, kenapa dia mengeluarkan ucapan, aku melihat meteor jatuh di tengah malam ataupun sepertiga malam terakhir. Walakin lam usolli. Walakinni ludiktu. Karena aku dalam keadaan disengat. Tidak bisa salat, tidak bisa tidur. Melihat meteor. Kenapa menyebutkan aku tidak bisa tidur? Karena madonul madah. Lama su'ila hal ra'aitum al-kaukab al-barihah. Apakah kamu melihat meteor jatuh? Menunjukkan orang ini bangun. Dan kebanyakan yang bangun malam jam 2 mau ngapain? Apalagi di zaman dulu tidak ada internetan. Kalau di zaman now, internet tengah malam jadi Batman. Demi untuk mendownload dan sebagainya, begadang jadi Batman tengah malam. Kenapa dia nggak tidur? Internet besok habis. Pulsanya 20 giga dihabiskan semalam, begadang. Walakin as-salaf yakum minan naum li ajli mada? Fi internet maafi idan li ajli shalah. Fala hada yaqulu Husain ibn Abdurrahman li Sa'id ibn Jubair, walakinni ludiktu anama usolli, karena aku disengat. Limada huwa ya'ti bihadal kalam?
agar tidak berpersepsi Sa'id ibnu Jubair, Masya Allah, yusolli bilail, yasuf al-meteor. Melihat meteor jatuh, berarti dia sholat malam. Maka as-salaf beribadah kepada Allah sholat malam ikhlas. Tidak ingin dia dari Sa'id ibnu Jubair, sana walal medah, wala jazaan, wala syukuro. Sa'id ibnu Jubair akan mengatakan, Masya Allah, salat malam, syukron lak, la mayuridu hada. Ikhlas, jika aku salat untuk Allah. Kenapa harus aku tidak salat mengaku-ngaku salat? Lihat bagaimana salaf. Maka ini pelajaran bagi kalian. Ikhlas mereka kepada Allah. Muraqabah dari Allah, CCTV. Maka lebih daripada CCTV, dimanapun Allah akan melihat kita dengan ilmunya. Maka di sini latih diri kita muraqabah seperti itu. Sehingga perkara di sini la yuridu Husain ibn Abdurrahman an yatashabba bima la yu'ta. Dia tidak ingin kenyang dengan bukan rezekinya. Disebut tukang sholat atau malam itu sholat, padahal dia tidak sholat. Tidak diinginkan yatashabba bima la yu'ta, maka inilah orang-orang as-sidq. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran ataupun kita tutup. Dan yang kedelapan, mahrumul muru'ah. Qad marra ma'ana al-muru'ah, kembali kepada adat. Maka di dalam adat-adat tertentu tidak boleh seorang begini dan begitu. Tidak boleh penduduk desa di kampung ini melaksanakan ini dan itu. Kemudian dilanggar dan mengatakan, alah cuman adat. Aku tidak peduli dengan adat. Yang penting qala Allah dan qala Rasul, maka di sini salah. Orang ini dengan sengaja mengeluarkan dirinya dari adat kebiasaan. Yang pertama, tidak menyelisihi syariah. Dan yang kedua, adat ini kembali kepada khuluqul hasan. Maka dia bisa ditinggal hadisnya. Dan contoh permasalahan ini kembali kepada adat istiadat kita. Maka dari adat istiadat suatu kampung, suatu desa, suatu kemasyarakatan, dari kampung tersebut dibuat undang-undang demikian dan demikian, dilarang berbuat demikian dan demikian, maka semua harus mematuhi. Yang tidak mematuhi berarti dia dicap buruk oleh masyarakat. Nah, perawi hadis dulu tidak boleh keluar dari perkara-perkara yang masuk kepada khawarimul muru'ah. Jika dia masuk kepada perkara yang khawarimul muru'ah, dilaqabi dengan mahrumul muru'ah. Orang ini tidak peduli kepada adat istiadat. Dan adat istiadat sangat dijunjung meskipun tidak berlandaskan misalnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dijunjung. Dan ini sesuai pepatah Indonesia apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka orang-orang Indonesia sakti-sakti, menjunjung langit. Coba pepatah Indonesia jika antum lihat, semuanya sakti-sakti. Sekali kayuh 2-3 pulau terlampaui. Nah, sakti apa enggak? Kalau di Arab, usfurain bihajar. 2 burung dengan 1 lemparan. One shot, kalau bahasa Inggrisnya, 2 birds, 1 stone. 2 burung dengan 1 tembakan. Biasa, 1 tembakan 2 burung. Karena lagi nempel, atau bagaimana caranya. Ataupun 2 head, 1 shot. 2 kepala dengan 1 tembakan. Namun orang Indonesia sekali kayuh 2-3 pulau terlampaui. Naik perahu sekali kayuh 2-3 pulau lewat. Maka lebih sakti daripada itu. Dan juga sambil berenang, minum air, kumur-kumur, gosok gigi, mencuci pakaian, sakti. Apa? Bertahan, bernafas di dalam air. Dan juga pepatah yang lain, bagaikan bernafas dalam lumpur. Bernafas dalam lumpur. Sakti apa tidak? Nah, pepatah orang Indonesia, sakti-sakti. Dan juga mulutmu harimaumu. Maka
mulut itu bisa menjadi harimau bagimu, memakanmu. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha